Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini, saya ingin memberikan jawaban dan mengulas pertanyaan dari seorang teman mengenai gereja, pemilu, dan politik. Pertanyaannya sebagai berikut. Seberapa besar atau seberapa penting peranan gereja dalam menentukan pilihan terkait calon atau kandidat dalam pemilihan presiden? Dan apakah sikap gereja dalam pemilu wajib diikuti oleh jemaat? Karena gereja bisa dianggap menyuarakan suara Tuhan. Terima kasih. Sebelum saya memberikan jawaban dan ulasan mengenai pertanyaan tersebut, saya ingin memberikan pengertian terlebih dahulu kepada kita sekalian mengenai gereja. Gereja dalam dua kategori yang tidak biasa diketahui banyak orang. Kategori pertama adalah gereja secara individu. Kedua, gereja secara institusional. Gereja secara individu adalah seseorang yang telah ditentukan oleh Allah, dipanggil dalam sejarah manusia, sejarah seseorang itu, oleh Allah dengan kuat kuasa Roh Kudus dan berdasarkan anugerahnya, orang-orang yang dipanggil itu menerima iman dan percaya dengan segenap hati, mengaku dengan mulut, akan karya penebusan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Anak Allah yang inkarnasi dari yang ilahi menjadi manusia, yang hidup dalam kehidupan manusia, sebagaimana manusia tanpa dosa, kudus, suci. Menderita, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, menyatakan kuasa kebangkitannya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan kembali datang dalam kemuliaannya untuk menyempurnakan keselamatan yang sudah dikaruniakan Allah di dalam dan melaluinya, serta menyatakan penghukuman bagi orang-orang jahat yang tidak dipilihnya. Gereja secara individu terdiri dari berbagai orang-orang yang berasal dari segenap bangsa, kelompok, golongan, suku, etnis, sepanjang zaman. Gereja yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Gereja yang melintasi zaman, melintasi geografis, dan melintasi batas-batas gender dan batas-batas wilayah, status, dan sebagainya. Inilah gereja. Inilah gereja secara individu. Sekaligus gereja secara komunitas. Karena ada persekutuan orang-orang percaya yang dapat menggunakan rumah, sekolah, gedung, atau alam ini, bumi ini, tanah, atau dimanapun, di mana orang-orang percaya ini bersekutu, bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman, belajar mengasihi, dan menyaksikan kasih kebenaran Kristus kepada banyak orang. Inilah gereja secara individu dan komunal. Tentunya gereja ini tidak dibatasi oleh gedung, oleh organisasi, tetapi ada di dalam kesatuan dengan Kristus. Dipenuhi, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan tentunya gereja ini memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Yesus Kristus. Tuhan, Juru Selamat, penebus satu-satunya. Kategori kedua adalah gereja secara institusional. Kita bisa menyaksikan beragam nama gereja, baik di pedalaman, di desa, di kota kecil, kota besar. Kita bisa mengetahuinya dari nama-nama gereja tersebut yang berbeda-beda denominasinya, bahkan berbeda teologianya, bahkan berbeda pemimpin-pemimpin organisasi gerejanya. Ada yang masih meminjam atau memakai rumah-rumah penduduk, ada yang masih menggunakan
rumah toko atau ruko, ada yang sudah punya gedung sendiri, lahan sendiri, dan bahkan ada yang migrasi dari satu tempat ke tempat lain karena tidak mendapatkan izin di negara yang demokrasi ini. Inilah gereja secara institusional. Dan gereja secara institusional bisa banyak perubahan, bahkan banyak ditolak, bahkan tidak mungkin mudah untuk mendirikan gedung gereja, tetapi tidak akan mengubah gereja secara individu dan komunal, yaitu persekutuan orang-orang percaya di dalam persekutuan dengan Kristus yang mulia dan agung itu. Bagaimana sikap kita terhadap konteks pemilu, pemilihan umum presiden, wakil rakyat, dan pejabat-pejabat negara dalam pemerintahan? Setiap gereja secara individu memiliki karunia yang datangnya dari Allah. Menerima karunia itu untuk menyaksikan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Kepada siapa saja, tanpa terkecuali, tentunya dengan kuasa kasih dan kebaikan dari Allah. Dan secara verbal dapat dituliskan, dijelaskan, dan secara audiovisual dapat diproklamasikan kepada siapa saja. Terlebih lagi dalam media-media sosial sekarang ini. Gereja secara individual, komunitas, dan persekutuan orang percaya dapat melakukan tindakan dan perbuatan untuk berkarya di dalam kehidupan keluarganya, gerejanya, masyarakatnya, tempat ia bekerja, berkarya, bahkan di dalam negara ini, seluruhnya bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Bagaimana dengan gereja secara institusional? Tentu gereja secara institusional selain memiliki organisasinya masing-masing di tiap-tiap gereja, denominasi, ada pemimpinnya, ada pejabat gerejanya, ada pengaturannya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada proses-proses pembelajaran di sana, yang mana di dalam gereja secara institusional ditemukan setidaknya 3 hal. Yang pertama koinonia, yang kedua diakonia, dan yang ketiga marturia. Ketiga ini secara sinergis dikerjakan oleh gereja, baik secara institusional sebagai yang mewadahi dan memayungi semua pekerjaan, kekaryaan dari orang-orang percaya yang ada, yang terhisap dalam suatu gereja. Gereja lokal setempat dengan otoritas yang Tuhan berikan. Mereka, yaitu gereja, yang secara institusional akan mengerjakan 3 tugas gereja ini berdasarkan pengajaran Alkitab, berpusatkan pada Kristus, karena Kristus adalah kepala gereja, baik gereja secara individu, komunal, maupun institusional, Kristuslah kepala gereja. Di dalam anugerah Allah, dan dengan iman mengerjakan tanggung jawabnya bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Setelah kita mengetahui dan mendudukkan siapa itu gereja dan apa itu gereja, mari kita melangkah untuk menjawab pertanyaan dari seorang sahabat tadi. Pemilu merupakan bagian penting dari sistem politik demokrasi, di mana setiap warga negara dikaruniakan berpartisipasi untuk membangun bangsa dan negara agar adil dan sejahtera. Pemimpin yang dipilih rakyat bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah dan kepada rakyat, sehingga beban politiknya hanya dapat dilakukan dengan sikap yang penuh komitmen untuk rakyat, bukan untuk partai dan kelompoknya. Lalu setelah kita mendudukkan apa makna arti daripada pemilu, kita coba kaitkan hubungannya gereja secara institusional dan individual maupun komunal dengan negara dan politik. Hubungan gereja secara institusional dengan negara dan politik bersifat setara. Gereja tidak lebih tinggi dan negara tidak lebih tinggi dari gereja tidak lebih tinggi dari negara, setara. Sama-sama institusi yang didirikan oleh Allah menurut rancangan kehendaknya untuk mengatur kehidupan di bumi ini. Tidak saling intervensi urusan internal gereja. Negara tidak boleh intervensi urusan internal gereja. Gereja tidak boleh intervensi urusan internal negara. Keduanya memiliki hubungan, tetapi hubungannya tidak boleh intervensi urusan internal gereja maupun internal negara.
Negara mengatur ketertiban, gereja menyuarakan kebenaran Allah secara langsung dan tidak langsung agar negara menjalankan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Gereja berpartisipasi secara moral dan prinsip kebaikan, tetapi berpolitik praktis seperti partai politik tentu tidak. Gereja tidak boleh terlibat bahkan ikut-ikutan di dalam berpolitik praktis seperti partai politik. Gereja dapat menegur, mengoreksi, bahkan memberikan pengertian kepada pemimpin dan pejabat negara. Bagaimana kalau mimbar gereja itu digunakan untuk hal yang tidak berkenan? Atau menjadi suara pejabat untuk menyuarakan calon presiden atau wakil? Mimbar gereja tidak boleh dijadikan alat politik. Sekali lagi, mimbar gereja tidak boleh dijadikan alat politik. Sebuah partai politik dengan alasan apapun, pejabat gereja tidak layak untuk melakukan itu. Dan kalau melakukan itu, maka pejabat gereja telah menghina panggilan Allah yang dinyatakan kepadanya. Jika mereka melakukan intimidasi dan pengaruh politik kepada jemaat sebuah gereja, maka pejabat gereja itu telah menodai panggilannya sebagai pejabat gereja. Pejabat gereja yang memang mau mengikuti kegiatan atau terlibat dalam partai politik, mereka harus melepaskan jabatan gerejanya dan tidak lagi berdiri di mimbar untuk menjalankan pelayanan khotbah, pelayanan sakramen, dan pelayanan lainnya. Pejabat gereja tersebut menjadi jemaat umum yang bersedia hati menjadi pelayan dalam perpolitikan di negaranya. Jadi tidak ada dui fungsi jabatan. Kalau dia pejabat gereja, lakukanlah pelayanan mimbar dengan sungguh-sungguh. Suarakan suara kebenaran untuk mengkritisi, membangun, dan memberikan arah kepada negara. Tetapi tidak boleh melakukan tindakan seperti partai politik dan politisi. Karena dua ranah yang berbeda. Ini penting. Pejabat gereja menjadi pengarah moral, penanam nilai keadilan, dan pendorong untuk negara melakukan kesejahteraan bagi rakyat. Hal ini perlu dilakukan supaya gereja memiliki kemurniannya di dalam tiga tugas tadi, koinonia, diakonia, dan marturia. Dan kita harus tahu setiap gereja secara individual dan komunitas adalah warga kerajaan Allah, bukan hanya warga negeri ini. Jadi perlu diperhatikan dan perlu untuk dipertahankan pengertian ini, sehingga kita sebagai orang Kristen mendapatkan suatu pengertian yang baik dan benar tentang hal tersebut. Kiranya dengan jawaban ulasan saya dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam menyongsong pemilu 2024. Tuhan Yesus memberkati. Amin.